Komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan pantai menuai apresiasi langsung dari pusat. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Menteri Lingkungan Hidup RI yaitu Dr. Hanif Faisal Nurrofiq dalam aksi gotong royong bersih Pantai Bintang di Dusun Jambianom, Desa Medana pada Sabtu 11 Oktober 2025 kemarin. Wakil Bupati Lombok Utara yaitu Kusmala Hadi Samsuri mendampingi Menteri LH dalam kegiatan simbolis ini yang merupakan rangkaian dari Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas yang kelima Generasi Muda Buddhis Indonesia Nusa Tenggara Barat. Aksi ini menjadi penegasan bahwa isu kebersihan lingkungan adalah urusan lintas sektor dan lintas keyakinan. Acara ini bukan hanya dihadiri pejabat eksekutif, tetapi juga tokoh legislatif dan rohaniawan, termasuk Ketua Komisi 12 DPR RI yaitu Bambang Patijaya dan Dirjen Bimas Buddha, Dr. Andes Supriyadi bersama dengan para biku. Kehadiran mereka memperkuat narasi toleransi antar umat beragama yang kental di Lombok Utara. Menteri LH Dr. Hanif Faisal Nurrofiq secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap Lombok Utara. Beliau memuji KLU sebagai daerah yang unik dan humanis. Lombok Utara ini adalah salah satu daerah yang cukup humanis, yang sangat kental dengan toleransi antar umat beragama. Modal sosial berupa toleransi yang tinggi ini menurut Menteri merupakan aset yang tak ternilai harganya. Selain itu, potensi pariwisata yang terus berkembang menjadikan KLU sebagai daerah yang strategis dan patut menjadi perhatian pemerintah pusat. Hanif Faisal secara spesifik menyoroti kualitas kebersihan kawasan pesisir. Ia menegaskan bahwa kebersihan adalah harga mati untuk menarik wisatawan kelas dunia. Lombok Utara memiliki keunikan alam serta kebersihan pantainya yang luar biasa. Kebersihan ini merupakan syarat utama dan mutlak untuk membangun destinasi wisata kelas dunia. Republik Indonesia di Pantai Bintang, Kabupaten Lombok Utara. Mundur. Ini samadannya Lombok Timur. Lombok Utara. Bahaya. Kebanyakan Lombok jadi. Pak Menteri, mungkin kenapa difokuskan di Lombok Utara aksi? Oke ya, jadi ini terima kasih. Lombok Utara ini salah satu. Baik, mohon perhatian kepada pemilik kendaraan dengan nomor. Oke, ya ulang. Perintah wakilnya diulang. Terima kasih, ini daerah yang cukup humanis, cukup kental keagamaannya, dan ini merupakan pusat wisata yang terus berkembang. Kita memerlukan daya dukung yang lebih dari Bali, maka Lombok itulah jawabannya. Lombok Utara dengan keunikan lokasinya, dan yang juga tidak kalah penting nih kebersihan pantainya. Ini menjadi prasyarat utama oleh Bapak Bupati untuk membangun internasional destinasi wisata. Jadi perlu kerja keras kita semua. Kenapa dipilih Lombok? Ya memang ini salah satu tempat wisata yang terus berkembang dan akan dikawal. Kebetulan hari ini ada acara dari Gema Buddhis se-Indonesia. Kita hadir bersama-sama Gema Budi untuk rangkaian aktual di dalam rangka meningkatkan kapasitas lingkungan kita. Kita tidak hanya bicara dari conference to conference, tapi kita bicara dari suatu kegiatan-kegiatan. Kita akan terus bersama teman-teman Gema Budi di wilayahnya masing-masing untuk membangun kekuatan ketaatan lingkungan kita. Jadi ini salah satu yang mendasar kenapa kita ada di Lombok Utara, di Mendaka ya Pak? Mendana. Jadi masyarakatnya ramah, desanya bersih, ya seperti ini harus menjadi tipikal dari Kabupaten Lombok Utara untuk membangun wisata. Tidak hanya diperlukan kecantikan pulaunya, tetapi kebersihannya. Kita tahu bahwa Pulau Bali tekanannya sudah cukup sangat berat, dan alternatifnya harus di sini. Ini harus dengan kecerdasan pimpinannya menarik wisata dari Bali bisa ke sini. Ini tentu menjadi tugas yang tidak ringan, tapi saya percaya para bupati, wakil bupati di daerah sini mampu untuk mencapai. Saya kira itu ya, Mas. Mungkin Pak Menteri, salah satu permasalahan di KLU adalah sampah. Produksi sampah sekitar ini, sementara untuk pengolahannya masih terbatas. Apa ada intervensi nanti dari kementerian
Ya, kalau sudah agak parah, kementerian akan turun. Jadi sepanjang memang nanti kita evaluasi diperlukan langkah-langkah secara terukur, kita akan lakukan langkah-langkah sebagaimana kita lakukan di Bali. Jadi kita lakukan penilaian di semua hotel di Bali untuk meningkatkan kapasitas sampah. Jadi Bali ini kan Denpasar dan Badung itu sebenarnya sampahnya hanya 1.300, tetapi berdasarkan angka hitungan real kami, angkanya 2.000 ton per day. Jadi ada 1.000-an yang lepas. Dan ini tanggung jawab hotel sebagian. Demikian juga di Lombok ini. Di Gili ya kita akan cek kembali Pak Bupati, apakah itu menjadi tanggung jawab hotel dan restoran, itu harus ditangani sendiri dengan bekerja sama dengan Pak Wakil Bupati. Bahwa Undang-Undang 18/2008 meminta kepada pengelola kawasan agar mampu menyelesaikan sampahnya sendiri di bawah kendali dan registrasi dari bupati. Jadi undang-undang itu demikian kuat. Kepadanya bisa diberikan sanksi paksaan, bisa bahkan ke pidana kalau tidak menuruti itu. Karena penting sampah ini harus kita tangani. Bapak Presiden sangat concern untuk itu, sehingga Bapak Presiden pada kota-kota besar sudah mendorong untuk dibangun waste to energy. Nah, kemarin kami telah menyampaikan 7 aglomerasi dari kabupaten kota seluruh tanah air, mulai dari Denpasar, Jogja, Semarang, kemudian Bekasi Raya, Tangerang Raya, Bogor Raya, kemudian Medan Raya. Jadi ada 7 yang sudah kita serahkan, dan ini tim terus bergerak untuk mengevaluasi possibility-nya dilakukan waste to energy. Selain itu juga mekanisme yang lain kami akan siapkan, termasuk untuk kota-kota kecil semacam Lombok Utara ini kita mendesain nanti ada TPST, Pak. TPST kalau diperlukan, TPS 3R. Kita sudah berkoordinasi dengan Menteri PU. Menteri PU akan menindaklanjuti arahan-arahan dari Menteri LH untuk dibangun di mana. Kemarin untuk tahun ini kita mengusulkan 1.000 TPS 3R seluruh tanah air. Target kita 8.700 TPS 3R di seluruh tanah air. Ini sedang kita kejar. Bapak Presiden minta 2029 sebagaimana mandat Perpres 12/2025 itu sampah harus selesai di 2029. Ini mandatnya ya. Oke ya. Dari Pak DPR mungkin ada tambahan. Wabub Kusmala Hadi Samsuri pun membagikan momen kebanggaan serta menyusuri pantai bersama sang menteri. Ia mengutip langsung pernyataan apresiasi dari pimpinan tertinggi di Kementerian Lingkungan Hidup. Kondisi ini adalah pencapaian luar biasa yang patut dicontoh daerah lain. Ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang patut menjadi contoh oleh daerah lain, seraya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat pesisir Pantai Bintang. Menteri LH juga menyoroti Desa Medana yang mencerminkan filosofi Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan. Ia menilai keramahan dan kebersihan desa merupakan kunci pariwisata. Masyarakat di Pantai Bintang, Desa Medana sangat ramah. Masyarakat di Pantai Bintang, Desa Medana sangat ramah, desanya pun bersih. Itu mencerminkan dari filosofi Kabupaten Lombok Utara. Hanif Faisal menjelaskan bahwa kehadirannya di KLU juga erat kaitannya dengan acara Gema Buddhis Indonesia yang mengemas kegiatan keagamaan dengan pesan konservasi. Kegiatan ini memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan kapasitas iman umat Buddha sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Melihat kesuksesan gotong royong tersebut, Menteri LH berharap Pemda KLU terus menjalin kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menjalin kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sehingga pengelolaan destinasi wisata bisa terus ditingkatkan kualitasnya. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kusmala Hadi Samsuri menegaskan bahwa kegiatan bersih-bersih lingkungan telah menjadi agenda rutin Pemda KLU. Gotong royong bersih-bersih terus kami lakukan, di mana sebelumnya kami sudah jelas melakukan kegiatan yang sama di wilayah pesisir lain, yaitu di Pate Tampes, Kecamatan Kayangan. Wabub Kusmala Hadi Samsuri menilai kunjungan dan apresiasi dari Menteri LH adalah penyemangat yang sangat besar. Beliau berharap kegiatan ini akan terus berlanjut. Dengan kehadiran Pak Menteri LH di Lombok Utara, ini menjadi penyemangat, dan kami berharap gerakan ini terus menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan guna menjaga daerah agar tetap bersih. Aksi bersih Pantai Bintang ini yang menyatukan Wakil Bupati, Menteri LH RI, anggota DPR RI, Dirjen Bimas Buddha, dan para biku
terkait dengan pola kita pengelolaan TPA, alhamdulillah kita sudah melakukan upaya-upaya menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan seperti itu. Kita sudah melakukan penutupan ya, pertama pemadatan dulu, kita padatkan, ratakan, untuk padatkan, dan kita timbun dengan tanah. Alhamdulillah sekarang sudah, tapi itu juga belum cukup. Kemarin kami sudah berupaya untuk menambah anggaran di perumahan, tapi karena ada kendala, sehingga untuk di Murni juga tetap kami upayakan. Yang pasti bahwa arahan dari kementerian untuk merubah pola yang digunakan di TPA akan kami lakukan segera. Dari sebelumnya open dumping menjadi paling tidak nanti kalau arahannya ke sanitary landfill, ya, itu berproses. Sekarang sudah dilakukan beberapa upaya, insya Allah 2026 nanti kita bisa melanjutkan. Kita kan hanya dikasih waktu 6 bulan itu Pak. Selanjutnya kita akan terus berlanjut sampai nanti pada titik yang kita harapkan sampai pada sanitary landfill. Target kita bisa selesaikan Pak? Di semester pertama paling lambat 2026 diupayakan. Sekali lagi bahwa sekarang ini sudah berproses dan itu sudah dianggap cukup dulu, tapi juga akan terus dilanjutkan sampai rencana yang sudah kita susun di paling lambat di semester pertama 2026, tapi diupayakan di bulan pertama. Memang kita sudah arahkan ya ke kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok wisata ya, untuk terus berupaya memberikan pantai sebagai tempat mereka beraktivitas. Nah, kemarin tanggal 20 September kita sudah melaksanakan kegiatan World Clean Up Day di Padang Tampes, dan sekaligus juga kita kemarin menyerahkan ya tempat sampah untuk pedagang di sepanjang Padang Tampes, yang kita tidak lanjuti dengan pendataan pedagang, kemudian langsung berlangganan dengan UPT Persampahan untuk mengolah sampahnya. Yang sebelumnya tidak ada konektivitas antara pedagang di sepanjang Padang Tampes dengan kami di LH, alhamdulillah sekarang sudah. Jadi mereka sudah menjadi langganan tetap kita, sehingga sampah mereka akan dikelola oleh UPT Persampahan. Baru di Pate Tampes itu? Ya? Baru di sana ya? Semua, tapi kemarin Tampes yang belum. Ya, sehingga kemarin kita lanjutkan kita. Oke. 13 memang sudah berjalan, tetapi juga belum optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sisanya sedang berproses. Kami sudah, ini sekarang sedang menyusun suatu pola, kerangka acuan kami susun bagaimana kita merevitalisasi TP3R, sehingga harapan kita tidak hanya mengumpul sampah kemudian memindahkan ke TPA, tapi dikelola sampai tuntas di TP3R. Kita menargetkan pengelolaan sampah di TP3R itu 70% tuntas di situ. 30% lah yang kita bawa ke TPA. Karena 30% ada residu yang memang tidak bisa diolah. Jadi 70% itu harus tuntas di situ. Langkahnya seperti apa nanti? Apakah ada sarana pendukung yang dilengkapi atau gimana? Ya, kami sudah memberikan insentif kepada KSM di TP3R itu, tapi karena terbatasnya anggaran sehingga kami baru bisa memberikan untuk satu orang. Tetapi kami harapkan diatur di dalam TP3R untuk melakukan itu. Dan yang kedua juga dukungan Pemda terhadap TP3R adalah memberikan bantuan operasional untuk BBM-nya juga sudah diberikan, dan itu kami rencanakan untuk berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya. Nah, kemudian pola kita ke depan untuk TP3R ini nanti akan kita lakukan upaya-upaya kegiatan yang beriringan antara merubah perilaku masyarakat, kemudian meningkatkan kapasitas dari pelaku pengelola TPS3R, kemudian juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bagaimana mengolah sampah. Sehingga nanti di samping kita pemenuhan sarana prasarana yang ada, juga kita imbangi dengan upaya perubahan perilaku masyarakat. Jadi nanti akan berimbang. Masyarakat sudah berubah perilakunya, sudah mulai memilah sampah dari rumah, kemudian sampah organik diolah di rumah, anorganik lah yang dikelola oleh TPS3R, sehingga beban TPS3R akan lebih ringan, dan juga nanti pada akhirnya beban TPS kita akan berkurang juga. Telah sukses mencitrakan Lombok Utara sebagai daerah yang bersih, humanis, dan toleran.
Pujian atas kebersihan pantai menjadi modal branding yang sangat berharga bagi KLU untuk melangkah menuju status destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.